Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Augusta ya, dari S1 Anfulen Fisioterapi. Ya, oke, yang pertama masalah psikososial pada lansia biasanya kan ada rasa cemas atau rasa takut ya, takut jika lansia pengen keluar mungkin bosan di rumah bisa ditemani oleh keluarganya memanfaatkan di sini. Saya sudah bersama Mbak Juminten yang termasuk mungkin hampir mengalami demensia juga, jadi kadang lupa ya, mungkin dari lupa kalau misalnya dari pergi kemana terus pulangnya ya lupa kemana, dan untuk mungkin keluarganya pun kadang juga lupa untuk wajahnya seperti apa gitu, jadi kadang ada banyak terjadi miskomunikasi antar keluarga ini sebenarnya, tapi ya dari pihak keluarganya pun ya selalu mencari jika memang mbahnya ini pergi tiba-tiba. Nah, di sini coba saya cek ngobrol dulu ya. Oke, selamat pagi ya Mbah ya. Pagi mas. Mbahnya udah sarapan atau belum? Pagi ini. Belum. Oh belum makan? Belum. Iya. Mbahnya itu biasanya kalau pergi itu kemana aja sih Mbah sebenarnya? Pengen kemana gitu? Pengen kemana? Jalan-jalan ke pasar, ke mall. Pengen jalan-jalan ke pasar, ke mall ya Mbah ya. Tapi Mbahnya waktu jalan itu tahu arah nggak Mbah, apa cuman asal aja mungkin ngikutin apa gitu ya Mbah? Saya jalan sendiri ke sana, ke sana. Tiba-tiba udah di mana gitu ya Mbah ya? Iya. Nggak tahu Di tempat pasar, udah di mall. gitu ya. Oke Mbah, terus Mbah biasanya kalau apa udah keluar itu sebelum keluar izin dulu nggak Mbah? Maksudnya mungkin bilang ke anaknya atau bilang ke menantunya dulu, bilang kalau aku mau keluar gitu Mbah? Enggak, Nggak, berarti tiba-tiba langsung keluar aja. anakku kecil mas. Jadi Hmm. langsung ngurusi aku. Nah berarti biasanya Mbahnya kalau di rumah sama siapa Mbah? Sama cucu. Oh, cuma sama cucu aja di rumah. Berarti kalau pagi pada kerja semua. Oh gitu. Tapi kalau misalnya apa, sebelum pada berangkat kerja biasanya tetap nyiapin makan kan Mbak? Tetap ada disiapin makan pagi-paginya. Iya, ada makanan. Mbaknya makan. Aku nggak makan. Gitu. Nggak suka.
Oh, karena nggak suka ya mbah ya. Di rumah ada pembantu apa enggak mbah? Nggak ada. Oh, nggak ada juga ya. Oh, iya. Berarti lain kali kalau misalnya nanti mbahnya mau keluar ya minimal pamit dulu lah mbah. Misalnya mau keluar kemana gitu kan ya, walaupun mungkin nggak ada yang bisa nemenin, dalam artian kan yang lain pada kerja ya mbah ya. Mbahnya kan mungkin bosen di rumah sendiri ya, pengen keluar ya. Boleh keluar sih nggak apa-apa mbah, boleh, cuman kan minimal pamit dulu lah. Nanti aku mau ke rumahnya misalnya tetangga mana gitu, ini itu kasih tahu alamatnya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya mbahnya ternyata udah bosen mau pulang kan, jadi dicariin oh ternyata di rumahnya ini gitu mbak. Aku kadang udah pamit tapi tetep baik dicariin. Oh, tetap dicariin sama Iya. keluarga ya. Gitu, tapi intinya udah pamit berarti ya mbak ya. Iya. Ya oke, sip lah mbak ya, pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya kayak mungkin mbahnya waktu keluar gitu terus lapar terus tiba-tiba pulang sendiri atau enggak mbak? Nggak tahu. Oh nggak tahu gitu, rasanya ya tiba-tiba udah nggak ngerasa lapar malah ya mbak ya. Nggak tahu kayak mana. Oh gitu, kadang bingung juga ya mbak ya. Iya. Mau tanya siapa juga takut ya mbak ya, soalnya nggak kenal kan. Iya ya, terus orang nggak kenal juga bahaya sih mbak, takutnya kan orangnya malah kurang pas gitu kan ya, kurang bisa membantu juga gitu loh mbak. Ya paling cocok ya memang gitu sih, maksudnya tetap ngabarin ke keluarga dulu mau kemana. Nah nanti baru dari keluarga kan tahu oh ternyata mbaknya di sini gitu. Oke, nah itu tadi sedikit percakapan saya dengan Mbah Juminten. Nah sekarang mungkin saya mau nyoba bilang ke keluarganya gitu. Terima kasih ya Mbah ya, sehat-sehat terus ya Mbah ya. Iya mas. Makannya yang banyak, terus tidurnya juga yang cukup, sehat-sehat terus ya Mbah ya. Nah, nanti tinggal anaknya Mbah ya disuruh sini ya Mbah ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Sih Mbah. Iya. Ini saya sudah bersama keluarganya. Dalam artian malah anaknya ya, anaknya Iya, ibu ya. betul. Oke, ya. Dengan ibu siapa ibu ya? Ibu Rara. Oh ya ibu Rara. Kalau boleh tahu sehariannya sebenarnya apa aja sih bu kerjanya tuh? Saya Kerja. saya itu kerja di bank. Kerja di bank. Iya. Itu berangkatnya? Suami juga sama. Berangkatnya jam berapa itu biasanya? Berangkatnya itu jam 6:30. Kasih berarti ya bu ya. Saya menghindari macet, jadi mending kasih. Mending kasih. Oh iya. Ya di sini tadi kan udah ketemu sama mbahnya dulu tadi. Udah ketemu sama mbahnya Ngomong apa aja dulu. tadi mas? Iya tadi banyak yang diomongin sih bu, jadi kan katanya memang si mbahnya ini seringnya bosen di rumah, cuma Iya. sama cucunya aja katanya. Oh saya sebenarnya ada pembantu mas. Oh sebenarnya ada Iya, pembantunya. saya pembantu. Oh. Soalnya kalau saya tinggalin berdua sama anak saya ya repot nanti. Oh gitu, iya sih tadi saya tanyain juga, katanya dari mbahnya katanya nggak ada pembantu, cuman sama cucunya doang gitu kan. Nah terus tadi udah tanyain dulu udah sarapan, udah makan apa belum, terus katanya juga belum tadi Oh, bilang. sarapan pasti Padahal saya. udah sarapan ya. Iya ya mungkin itu karena refleks apa namanya ya tadi, demensianya itu ya bu ya. Jadi ada beberapa ya mungkin yang merasa hilang gitulah, padahal sudah melakukan tapi lupa gitu. Sering seperti itu mas. Sering gitu emang. Iya, pernah kan waktu itu saya pulang kerja itu orang rumah pada nyariin, Nggak nggak tahu. tahu pergi kemana. Ternyata kemana? Ternyata udah ada di pasar, nggak tahu itu jalan sama siapa. Gitu. Kita cariin kemana-mana, saya nyari, kalau telepon keluarga juga yang dekat rumahnya, nggak ada juga. Ternyata pas ketemu lah sama tetangga, katanya ibunya ada di pasar. Oh gitu, untungnya ada tetangganya ya bu ya. Iya. Ya untungnya ketemu tetangga. Ya sebenarnya sih kalau saya lihat memang mungkin mbahnya memang bosen ya, ada rasa bosen di rumah, kepenginnya ya jalan-jalan terus gitulah. Iya. Karena sudah pensiun juga kan ya, sudah tidak ada kegiatan di rumah ya, kegiatannya mungkin hanya cuma bisa makan, mandi dan sebagainya gitu lah, kegiatan yang normal gitu. Tapi kalau keluar gitu kan ya kepengen keluar juga, namanya orang juga ya bu ya. Iya, soalnya pembantu saya kan juga ribet, ngurusin anak saya, ngurus rumah. Nah iya betul. Tuh, belum nanti ngurusin ibu saya juga. Nah, iya benar-benar sih. Jadi ya kalau saran saya tadi sih udah bilang ke mbahnya juga, si mbahnya tadi udah bilangin katanya kalau keluar biasanya kan dia juga udah pamit katanya. Ya kalau menurut saya sih itu bagus, kalau pamit itu kan jadi kita sebagai pihak keluarganya tahu gitu, pihak keluarganya tahu kalau oh ternyata mbahnya di sini. Tapi kadang kalau misalnya ternyata nggak pamit itu yang susah ya bu ya, nyarinya ya. Setiap pergi nggak pernah pamit mas, nggak tahu itu pamit sama siapa. Jadi tahu-tahu
kita tahunya kan di kamar mungkin tidur ya, apa ngapain, apa nonton TV, ternyata udah hilang, nggak ada, pergi kemana, ke warung, ke pasar gitu. Tapi itu sebenarnya kalau pergi-pergi itu nggak begitu jauh ya Bu ya, dalam artian Enggak sih, masih bisa dicari masih ya. dekat komplek. Ya itu sebenarnya sih apa ya, ya takutnya kan ada orang jahat atau apa Bu, jadi misalnya ternyata ketemu sama orang yang nggak bener dibawa kemana malah gitu kan, saya takutnya juga gitu. diculik gitu. Jadi kalau menurut saya kan ibunya juga tidur rumahnya di komplek gini ya, di perumahan gini kan ya. Nah kalau di perumahan kan pasti ada satpamnya ya Bu ya. Tadi kan saya juga masuk tadi ke perumahan, ada satpamnya dulu ditanyain. Nah di situ maksudnya kalau menurut saya juga bisa mungkin kerjasama dengan satpam. Jadi kalau misalnya memang kan satpamnya biasanya 24 jam ada terus di situ. Nah sedangkan ibunya kan sama bapaknya kerja ya, sama bapak kerja. Nah, yang ngurusin cuman paling ya pembantu sama cucu itu kan juga ya termasuknya masih diurus sama pembantu itu tadi kan. Ya paling kalau memang misalnya mbahnya pengen pergi ya satu izin dulu ke keluarganya. Kalau misalnya mbahnya pakai WA gitu atau enggak atau SMS? Enggak pegang HP. Oh, enggak pegang HP. Saya pernah dikasih HP, enggak tahu dia lupa naruh di mana, hilang. Sampai sekarang belum ketemu juga. Iya ya, agak susah juga ya Bu ya kalau dikasih HP ya. Iya. Ya paling gitulah, yang penting apa pagi-pagi misalnya mungkin sebelum ibunya berangkat kerja atau bapaknya berangkat kerja bilang dulu gitu kalau misalnya mau kemana, mau ke pasar atau kemana. Nah nanti bisa juga bilang ke tetangganya Bu, maksudnya ibu bilang ke tetangga gitu, bilang kalau misalnya nanti apa mbak saya atau ibunya ibu ini mau pergi gitu ke pasar gitu. Nah nanti mungkin bisa malam minta ditolong ditemenin perginya juga, itu kan malah lebih aman daripada mbahnya pergi sendirian juga kan, takutnya nyasar, takutnya apa gitu kan, apalagi untuk kondisinya sekarang juga udah sering lupa gitu kan. Nah itu beresiko sih kalau misalnya memang dari tetangga mungkin gak ada, ya bisa juga minta tolong si satpam itu. Jadi misal si apa mbahnya itu udah pengen buat keluar perumahan tadi mau ke pasar atau kemana, tapi kan mungkin bisa dikasih tahu ke satpamnya kalau misalnya mbahnya ini pergi takutnya kenapa-napa dan sebagainya, jadi nanti disuruh pulang ke rumah aja, diantarin ke rumah gitu. Soalnya kan apa ya, biasanya dari mbah-mbah juga kan ada rasa-rasa khawatir, cemas gitu, mungkin keluarnya itu pun juga mungkin kepengen ketemu sama ibu atau ketemu sama bapak gitu, nyariin tapi nggak tahu tempat, akhirnya ngasal-ngasal mungkin ke pasar atau kemana gitu. Pernah waktu itu Mas pas hari kerja ya, katanya ketemu di jalan, di pinggir jalan lagi nangis. Terus kita yang nyari bingung kan, kok nangis, kenapa, takut diapa-apain sama orang. Ternyata katanya dia pengen banget ketemu saya, pengen jalan-jalan, padahal saya posisinya kerja gitu loh. Gitu ketemu seringnya nangis kayak ini di mana gitu. Tapi kalau setiap minggu kita ada agenda mungkin apa liburan kalau gitu minggu enggak? kita tetap jalan-jalan ya, paling nggak ke mall, makanya seringnya itu ngajakinnya ke mall, Iya, gitu, ke pasar suka ngikut. Iya itu ya benar sih. Ya intinya tetap ada jalan-jalannya sebenarnya Bu ya, cuman kan kita luangin tetap. namanya orang tua mungkin ya udah kepengennya ya udah pensiun gitu kan, ya udah tinggal menikmati masa tua, ya kepengennya kemana jalan-jalan, cuman kan dari segi anaknya pun ya masih kerja gitu ya Bu ya. Masih ya perlu mencari uang juga lah ya buat menghidupi itu ya benar-benar sih. Ya paling kalau dari saya gitu. Terus yang saya mau tanyakan lagi itu, dulu mbahnya kerja juga? Dulu pensiunan PNS ini Mas. Oh, pensiun PNS ya. Nah itu juga biasanya berpengaruh sih Bu, maksudnya kan dia dulu pekerja keras ya, dalam artian selalu bekerja terus kan. Nah di satu sisi dia ada momen yang setelah pensiun ini dia bingung mau ngelakuin apa gitu. Iya, pensiun ini sudah 5 tahun lah. 5 tahun pensiun. Iya. Nah baru mulai lupa ingatannya ini, itu mulai 3 tahun setelah apa pensiun. Nah, sudah mulai kok tiba-tiba kayak gini, saya juga bingung kayak gitu, kok kenapa. Iya makanya tadi saya tanya juga, katanya udah makan apa belum, katanya belum makan. Makanya saya mikir-mikir apa iya belum makan, ternyata sebenarnya udah ya, cuma lupa gitu. Ya itu kalau misalnya memang orang yang dulunya mungkin pekerja keras ya, maksudnya dalam artian kerja terus setiap hari, kalau PNS sebenarnya gitu. Nah setelah pensiun itu bingung maksudnya agendanya mau ngapain setelah itu, akhirnya dia mencari kesibukan sendiri, tapi kesibukannya itu ya mana beresiko, dalam artian dia pengennya pergi-pergi terus gitu loh. Pergi kemana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya menurut saya memang mungkin apa namanya masih mbahnya ini sibuk, mungkin bisa kayak dibukain warung kecil-kecilan atau apa gitu, jadi tetap ada orang yang datang mungkin beli apa biasanya juga kita bisa gitu sih. Iya sih.
Jadi mungkin tetap ada kegiatan gitu lah, dia tetap ada kegiatan yang bukan kegiatan sehari-hari kayak misalnya makan atau mandi dan sebagainya itu kan wajib. Nah, kalau kayak kegiatan apa mungkin jualan apa gitu kan apa ya meningkatkan daya ingat juga, jadi daya ingatnya itu pun jadi oh ternyata aku masih bisa bikin ini, ternyata aku masih bisa bikin ini gitu, ada rasa inovasi ya, walaupun mungkin membuatnya nggak bisa langsung langsung banyak itu kayak misalnya bikin roti misalnya langsung banyak gitu ya, enggak, tetap mungkin kecil-kecilan yang penting ada kegiatan gitu lah. Nah terus kalau dari segi yang kayak perawatan diri mungkin kayak mandi dan bersih-bersih badan sebagainya itu mbahnya masih bisa sendiri berarti? Bisa sendiri, cuma saya awasin mas, soalnya kadang kan pasti tetap lupa kan, kayak misalnya udah sebulan belum ya kayak gitu, terus saya bilang tadi udah itu sebelumnya baru ditaruh kayak gitu, kayak tetap diawasin sih. Itu ada maksudnya ya. Iya, soalnya takutnya juga kalau dari mbah-mbah sendiri kan biasanya satu itu ya lupa, itu juga dua ada risiko jatuh biasanya Bu. Iya, takut kepleset juga kok di kamar mandi kan. Nah, Diawasin. ya selain diawasin juga bisa mungkin kalau misalnya habis sikat-sikat kamar mandi, misalnya pembersihan kamar mandi itu kan biasanya kan jadi licin ya Bu ya. Nah itu kan bisa dikasih apa ya mungkin kayak alas dulu atau apa gitu, soalnya kan kalau mbah-mbah takutnya habis dicuci terus mbahnya masuk kaget malah kepleset malah bahaya juga gitu. Kalau di rumah sih tetap didampingin sama pembantu, karena saya udah warning ke pembantu saya untuk kalau misalnya nanti kemana-mana butuh apa atau nanti jangan biarin pergi sendiri. Nah mungkin pas ibu saya tuh keluar itu mungkin lagi ngawasin anak saya, pembantunya. Ya, paling saran saya itu kalau enggak mungkin kalau misalnya memang ibunya sanggup ya bisa nambah pembantu lagi Bu, maksudnya satu buat yang anaknya ibu tadi, Iya, satu saya buat pengen cari juga buat ibu saya khusus. nah iya, jadi ada pengkhususannya, tidak hanya untuk satu itu untuk keluar apa untuk anak sama untuk mbahnya kan jadi terbagi juga ya, bingung ya. Nah itu untuk anaknya umur berapa sekarang Ibu? Anak saya ada dua mas, umur 5 tahun sama 3 tahun. Oh masih lucu-lucu Masih semua kecil-kecil, itu ya Bu ya. Oh, iya ya paling saran saya cuma gitulah, yang penting tetap ada pengawasan. Kalau misalnya emang mbahnya pengen keluar ya nggak masalah sih, maksudnya pengen keluar itu pun dia karena bosan jadi pengen keluar gitu kan. Nah yang penting tetap ada pengawasan, misalnya memang kalau dia memang suka keluar gitu ya bisa mungkin dikasih kegiatan ya, kegiatannya bisa kayak tadi mungkin jualan atau kegiatan atau olahraga atau yang lain dan sebagainya gitu, mungkin ikut komunitas yang mungkin yang ada di keluar apa yang ada di komplek-komplek ini, komunitas yang orang-orang tua gitu, misalnya bikin agenda mungkin senam jantung atau senam apa kesehatan gitulah, kan juga bagus ya, maksudnya menambah ada temennya juga, jadi kan sama-sama semangat gitu loh, semangatnya wah ternyata yang dia lebih semangat gitu, aku juga harus semangat nih gitu, ada agenda yang lebih positif gitu lah. Ya paling dari saya cukup itu aja sih Bu ya. Ya semoga mbahnya juga tetap sehat, terus ibu sama keluarga juga sehat terus, jadi kan ya tetap bisa mengawasi si mbahnya itu lah. Kalau dari lihat dan mbaknya sebenarnya semangat sih, maksudnya dia kepengen kemana-mana terus itu termasuknya ya berarti dia sehat gitu. Tapi tetap kita dari keluarga harus tetap mengawasi gitu ya terus ya udah kalau dia mau keluar biarin aja gitu ya, nggak gitu juga gitu kan. Ya, paling gitu aja sih Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum.